Raka pun melihatku heran yang berteriak kaget barusan. "Ria?" ucap Raka sembari menyimpan bukunya dan terus tetap melihatku heran. Karena memang sebelumnya aku pun tak pernah berkata padanya akan pindah rumah. Apalagi pindah ke sebelah rumahnya ini. Raka, ucapku terbata-bata. "Lo ngapain di situ, Toge?" tanya Raka dengan tersenyum bahagia terpancar di wajahnya. "Lo ngapain di situ?" tanyaku balik. "Lah, orang ini rumah gue," jawab Raka. Aku pun terdiam tak menjawab. Lagi-lagi aku salah tingkah di hadapan Raka. Rasanya kepercayaan diriku hilang ketika berada di hadapan Raka ini. "Kita ngobrol di depan aja gimana, Rak?" lanjut Raka. Tapi Raka," jawabku. Namun Raka tak mendengarkan dan mendahului keluar kamarnya menuju ke depan rumah baruku ini. Dengan cepat aku pun berlari ke arah lemari kaca, merapikan rambutku juga sedikit memakai bedak dan parfum. "Iya, sebentar," teriak ibu kepada seseorang di balik pintu itu. "Biar ya aja, Bu," teriakku sembari keluar bergegas dari kamar menuju pintu depan. "Hai," jawabku setelah sesaat membuka pintu dan melihat Raka yang tengah terduduk di kursi depanku. "Hai Toge," jawab Raka sembari beranjak berdiri dari duduknya. "Apa sih Toge-Toge?" lanjut ucapku dengan duduk di sebelah Raka. "Ye, kan nama kesayangan," jawab Raka dengan tertawa kecil kepada aku. "Lo beneran tinggal di sini?" lanjut Raka. "Iya, Ria juga sebelumnya nggak tahu bakal pindah ke sini," jawabku. "Bagus dong. Emang ya, bener kata pepatah, jodoh mah nggak akan kemana," lanjut Raka dengan tersenyum lebar kepada aku. Wajahku memerah malu mendengarnya. Hatiku juga sedikit senang dapat bertetanggaan bersama Raka dan tak terbayangkan indahnya hari-hariku karena dapat melihatnya setiap hari. Raka," ucap ibu di dekat pintu. Tante, gimana Tan? Sehat? Makin cantik aja kayak anaknya, hehe," ucap Raka kepada ibuku. Raka ini memang benar-benar lelaki yang pandai membuatku tertawa bahagia saja. Candaannya seringkali membuatku terpikat malu dan bahagia. "Masuk dulu Raka," ucap ibu sembari berjalan masuk ke dalam. "Oke Tan, siap," jawab Raka kegirangan. "Ayo," ajakku kepada Raka. "Di sini berantakan, soalnya belum diberesin barang-barangnya," ucap ibu kepada Raka sembari melanjutkan membereskan barang-barangnya. "Nggak apa-apa Tan, Raka bantu kok," ucap Raka. Lalu kulihat ibu pun hanya tersenyum manis kepada Raka. Makhluk satu ini memang paling bisa menyuri hati ibuku. Setelah sesaat sedang merapikan barang-barang yang ada di dalam koper ibu, tiba-tiba mataku tertuju jelas ke album yang terjatuh dari koper dan belum pernah kulihat sebelumnya. Albumnya sangat tebal dan dibungkus plastik putih bening. Di atas bacaan buku ini tertulis Family. Namun tulisannya telah tercoret-coret tinta berwarna merah, juga bukunya sedikit sobek. Karena rasa penasaranku yang sudah mendarah daging, aku berniat membuka isi album ini. Kubuka per lembar isi album ini, dan hanya berisikan foto-fotoku dan Kak Gian semasa kecil. Sampai sehingga lembar ke-6, kulihat seperti ada satu foto keluarga besar. Di foto keluarga ini berjumlah sangat banyak, sekitar 65 orang banyaknya. Lalu kuperhatikan wajah-wajahnya satu persatu.
Setelahnya mataku melotot kaget melihat di sebelah kanan paling depan. Ku perhatikan wajah anak kecil yang mirip dan sangat-sangat mirip denganku. Umurnya perkiraan 8-9 tahun. Rambutnya dikucir 2 dan entah mengenakan gaun berwarna apa. Karena foto keluarga ini tak berwarna dan hanya berwarnakan hitam putih seperti orang-orang zaman dahulu. "Ria," ucap ibu yang keluar dari kamar menghampiriku bersama Raka yang tengah membantunya tadi. "Iya, Bu," jawabku dengan mataku yang terus memperhatikan foto di dalam album itu. Tak kusangka, tiba-tiba ibu merebut album yang tengah kupegang dengan cepat. "Ibu, Ria kan lagi lihat," ucapku dengan sedikit aneh melihat ibu. "Lain kali kamu jangan sembarangan buka-buka barang ibu dong," lanjut ibu dengan nadanya yang meninggi. Aku sedikit heran dengan sikap ibu yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu terhadapku. "Maaf, Bu, Ria nggak sengaja lihat," jawabku. Setelahnya, kulihat ibu mengambil selembar kertas di album itu dan menyimpannya di saku belakang. Aku tak melihat jelas isi lembar kertas itu. Lalu tak lama, ibu mengembalikan lagi album foto tersebut padaku. Bukan album, melainkan selembar kertas di dalam album itu yang sepertinya berharga dan sangat dijaga oleh ibu. Aku anaknya. Mengapa ibu seolah-olah menyembunyikan sesuatu terhadapku? "Gemoy banget lo, Ra," ucap Raka yang melihat album itu. "Hehe," jawabku dengan singkat. "Kayak bebek tahu, cemburu terus," ucap Raka. "Dih, ngeselin, kasar," jawabku dengan sedikit kesal. "Bercanda toge, astaga," ucap Raka. "Gak tahu ah," ucapku sembari beranjak dari dudukku ke arah dapur. "Makan dulu, suruh ibu, gak boleh nolak," teriakku dari arah dapur. Dan tak lama aku lihat Raka yang menghampiri kursi makan. Tak lama aku pun beranjak berdiri dan menarik kursi untuk Raka. "Salah dong, itu mah tugasnya cowok," ucap Raka sembari mengulangi menyimpan kursiku ke asalnya dan menarik lagi, mengulangi mempersilahkanku untuk duduk. "Silahkan," ucap Raka sembari tersenyum lebar kepada aku. Ternyata bukan hanya aku yang tertawa melihat tingkahnya itu. Kulirik juga ibu yang tertawa kecil melihat tingkah laku Raka ini. "Makanan siap," ucap ibu dengan semeliwir wangi harum khas makanannya yang sangat menggoda selera itu. "Kamu nanti nilai makanan tante ya," ucap ibu kepada Raka sembari menata rapi makanan di atas meja. "Siap, Tan. Pasti 10 dah nilainya buat masakan tante mah," ucap Raka. Jangan gegara kamu suka sama Ria ya, jadi muji-muji masakan tante, belum nyicip padahal," ucap ibu bergurau. "Emang kalau memuji masakan tante harus juga suka sama tante ya, jangan sama anaknya," jawab Raka yang membalas guruan ibuku. "Emang kamu mau sama tante-tante?" ucap ibuku. "Anaknya aja Tan kalau boleh," jawab Raka sembari melirik tersenyum kepada aku. Sumpah, Raka yang ngomong, hati gue yang deg-degan, juga malu terhadap ibuku, dan ingin rasanya ku berlari ke kamar, berteriak sekencang-kencangnya membagi rasa bahagiaku ini. "Ria makannya banyak loh, suka jajan lagi," ucap ibuku. "Gak apa-apa, Raka yang tanggung nanti, biar Raka yang kerja keras, berusaha biar bisa bikin anak tante bahagia," ucap Raka yang tak henti-hentinya membuatku salting. "Oke lah, jadi pengeluaran tante berkurang sedikit, entar kamu yang ganti alih," ucap ibuku. "Siap Tan," jawab Raka dengan menegakkan tubuhnya dan memberi hormat pada ibuku. Dan ibuku pun malah membalas hormatan Raka kepadanya dengan tersenyum lebar terpancar di wajahnya. Emang ibuku dan Raka ini 11-12, gak ada lawan. Hatiku pun sedikit senang melihat keadaan ibuku dan Raka yang semakin melekat ini. Kapan mau makannya?" ucapku menghentikan guruan sejenak karena rasa lapar di perutku yang berdemo ini. "Raka pimpin doa," ucap ibu.
Raka pun mengangguk mengiyakan dan langsung memulai memimpin doa. Setelahnya, aku, ibu, dan Raka langsung menyantap masakan yang terhidang di depan mata. Di saat sedang menikmati masakan ibu, aku pun mengajukan pertanyaan yang sedikit membuatku aneh saat itu. Bu, foto keluarga yang album itu kok ada yang mirip banget Ria ya, Bu? Anak kecil itu, tapi Ria nggak yakin itu Ria. Soalnya kayaknya gambarnya diambil dari zaman dulu deh. Soalnya nggak ada warna, Bu, ucapku. Oh, foto itu ibu. Kamu nih emang mirip banget kayak ibu waktu dulu, jawab ibu. Masa sih, Bu? Mirip banget loh, ucapku. Ada pepatah mengatakan, dua jatuh gak akan jauh dari, ucap ibu. Pohonnya Tan, ucap Raka mendahului ibu. No, Raka juga tahu, ucap ibu. Oh gitu ya, Bu, jawabku. Pikirku sekarang tidak ada yang aneh di foto keluarga itu. Yang membuatku aneh sekarang, kertas lembar yang ibu sembunyikan tadi. Biar Raka aja yang cuci piring, Tan, ucap Raka sesaat setelah selesai makan. Nggak usah, kamu tuh tamu di sini, jadi ini tugas Ria aja, jawab ibuku. Lah, kok Ria, Bu? Raka aja tuh yang nawarin jasa, ucapku. Udah, Tan, biar Raka aja, ucap Raka kekeh. Ya udah, kalian berdua aja yang cuci, biar adil, ucap ibuku. Lah, kok kita, Bu? Jawabku yang tetap kekeh. Malas rasanya mencuci piring sebanyak ini. Karena dari dulu masih ada almarhum Kak Gianlah yang bertugas semua ini. Udah ayo, biar Raka ajarin jadi calon ibu rumah tangga yang baik dan benar, ucap Raka sembari menarikku berdiri dari dudukku. Dih, dasar, masih lama juga, ucapku dengan tubuhku yang terus Raka tarik ke arah tempat pencucian piring. Raka yang sabunin piringnya, Ria yang bersihin ya, ucap Raka. Aku pun hanya mengangguk mengiyakan. Liatin ya, lanjut Raka. Pertama, kamu buang sisa-sisa makanan di piring ke tempat sampah. Lalu tuangkan sabun cuci piringnya ke dalam air dan aduk-aduk sampai berbuih. Lanjut Raka sembari mempraktekannya kepada aku. Aku sedikit malu dengan Raka yang mahir dalam tugas seperti ini. Tidak denganku yang masih payah dalam pekerjaan rumah. Padahal ini adalah tugasnya para wanita sepertiku. Dan kemungkinan besar karena dari dulu semasa ada almarhum Kak Gian, ia tak pernah membiarkanku menyentuh pekerjaan rumah. Karena selalu almarhum Kak Gian yang mengerjakan semuanya. Sehingga aku pun sedikit tidak paham tentang tugas-tugas seperti ini. Nih, bilas yang bersih, ucap Raka sembari menjulurkan satu piring yang telah dicucinya barusan. Aku pun menarik nafas dalam-dalam dan langsung mengambil piring dari tangan Raka itu. Sepertinya ini awalku untuk belajar mandiri dengan tak bergantung kepada almarhum Kak Gian layaknya dulu. Dan memang sepertinya aku yang harus menggantikan Kak Gian dalam hal pekerjaan rumah seperti ini. Jika bukan aku, siapa lagi? Ku ambil piring di tangan Raka dan hanya membilasnya sekali dengan air dan langsung menyimpannya di rak piring. Yang bersih Ria, masa sekali, gimana mau hilang bau amisnya? Ucap Raka sembari mengambil piring yang kusimpan tadi. Lalu tak lama tangan kanan Raka memegangi tanganku dan mulai mempraktekkan cara membilas piring yang benar. Tanganku terus dipegangi Raka dan mengikuti aluran gerak tangan Raka yang memutari membilas bersih piring itu. Setelahnya piring pun disimpan di rak piring, tetapi tidak dengan tangan Raka yang terus memegang tak melepaskan tanganku. Kini tangan Raka menggenggam di atas tanganku dan langsung mengarahkan tanganku ke spons dan sabun pencuci piring itu, lalu mulai membilas piring dan tak usai melepas genggaman tangannya padaku. Jantungku sedikit berdebar saat Raka yang tak melepas tanganku itu. Aku sedikit takut jika tiba-tiba ibu datang menghampiriku dan Raka, atau bahkan melihat Raka yang terus menggenggam tanganku. Walau ku coba melepaskan tangannya,
Raka malah tambah erat memegangiku. Seketika wajahku memerah malu dengan perasaan yang was-was dan rasanya ingin sesegera menyelesaikan tugas ini. Ria ke depan dulu bukain pintu ya, ucapku dengan langsung melepas genggaman Raka. Aku mengembuskan napas lega, bisa lepas dari genggamannya sebelum ibu melihatku. Emang dasar Raka nggak tahu tempat. Iya sebentar, teriakku kepada seseorang di balik pintu itu. Bu Rizka, ucapku sesaat setelah membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintuku ini Bu Rizka, ibunya Raka. Loh, kamu kenal saya? Ucap Bu Rizka padaku. Aku mengerutkan alisku aneh dengan Bu Rizka yang sepertinya tak mengenalku sama sekali. Padahal jelas waktu itu aku pernah bertemu dengannya. Saya Ria, Bu. Ucapku mencoba mengingatkan. Ibu. Ucap Raka yang menghampiriku dan Bu Rizka dari dalam. Dan sepertinya baru selesai mencuci piring. Loh, kamu ngapain di sini? Ucap Bu Rizka kepada Raka sebelum menjawab pertanyaanku tadi. Yang beli rumah kita tuh Ria, Bu. Temen Raka yang pernah ke rumah itu loh. Ucap Raka. Ria? Pernah ke rumah kita? Ibu kok nggak inget? Ucap Bu Rizka dengan wajahnya yang terlihat sangat bingung. Bu Rizka? Ucap ibuku yang juga datang dari dalam. Hai Bu, jawab Bu Rizka dengan menghampiri ibu dan langsung berjabat tangan. Sekaligus mencium pipi kanan dan kiri ibuku. Kurasa ibuku dan ibu Raka ini terlihat sudah akrab dan kenal satu sama lain. Masuk Bu, ucap ibuku kepada Bu Rizka. Akhirnya ibuku masuk ke dalam bersama Bu Rizka. Entah akan membicarakan mengenai apa, aku pun tak tahu. Kutarik Raka yang juga selangkah akan masuk mengikuti ibunya ke dalam. Kesini dulu, ucapku dengan menarik tangannya ke arah kursi depan rumahku. Apa Beb? Ucap Raka dengan mengangkat kedua alisnya padaku. Ih, dasar, jawabku dengan menahan senyumanku. Ibu kamu bener gak inget Ria? Lanjutku pada Raka. Kelihatannya sih gitu. Kok bisa ya ibu lupain kamu secepat itu? Padahal gue aja susah, sumpah, ucap Raka. Serius Raka? Ucapku. Hehe, bercanda. Iya juga sih, kok bisa lupa lo ya? Ucap Raka. Ih, malah nanya balik, ucapku kesal. Sorry nih Ra sebelumnya, lo juga tahu sendiri kan, ibu gue baru sembuh. Aku pun berdiam merenung apa yang dikatakan Raka barusan. Apa iya, karena baru sembuh dari sakit jiwanya, Ibu Raka tak mengenalku? Oh iya, ini rumah lo? Lanjutku kepada Raka. Iya, ibu sengaja bangun rumah ini biar bisa punya tetangga deket. Soalnya rumah gue jauh banget sama rumah warga. Nah, taunya tetangga barunya ternyata teman hidup gue. Ucap Raka dengan tersenyum usil padaku. Ibu gue maksud lo? Ucapku bergurau. Ih, gue mah maunya anaknya, ucap Raka dengan tertawa kecil. Aku pun hanya membalasnya dengan tertawa bahagia kepadanya. Memang ada-ada saja candaan-candaan Raka yang selalu membuatku tersenyum bahagia seperti ini. Ya udah, ayo masuk, anggap saja rumah sendiri, ucap Raka sembari beranjak berdiri dengan tangannya yang mengacak-ngacak rambutku sengaja. Emang rumah gue dodol, teriakku sembari mengejar Raka yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah. Hari telah berganti. Udara pagi di rumah baruku ini benar-benar terasa sangat sejuk. Enggan rasanya aku beranjak dari atas kasurku yang empuk dan hangat ini. Sampai sehingga tiba-tiba terdengar suara seseorang yang mengetuk kaca jendela kamarku dengan kencang. Bangun wey, udah subuh, teriak Raka yang ada di balik jendela kamarku dan terus mengetuk kencang jendela kamar membangunkanku. Aku hanya mengambil guling di sebelahku dan menimpanya tepat
cepat menutupi telinga dan mencoba untuk kembali tertidur. Karena udara di sini memang benar-benar merayuku untuk kembali tertidur. "Toge!" teriak Raka. Meski sudah kututup telingaku dengan guling, rasanya tak mempan karena suara Raka yang nyaring menembus telingaku. Aku pun beranjak berdiri dengan mata yang masih tertutup rapat sedikit ke arah jendela kamar. "Apa sih, pagi-pagi ganggu orang aja?" teriakku sesaat setelah membuka kaca jendela. "Astaga, Ra, lo cantik-cantik tetap aja pas bangun kayak singa," ucap Raka yang tengah terduduk di jendelanya dan memegang tongkat panjang yang sepertinya digunakan untuk mengetuk jendela kamarku tadi. "Suka hati lah," ucapku sembari sigap merapikan rambutku. Kulihat Raka yang sudah siap dan rapi memakai baju seragam, beda denganku yang hanya masih memakai baju tidur. "Mandi sono, sekolah," ucap Raka sembari memasang sabuk di pinggangnya. "Iya, mau," jawabku sembari mengambil handuk di belakang pintu dan langsung berjalan menuju arah kamar mandi. "Bu, Ria berangkat," ucapku setelah sesaat selesai sarapan bersama ibu. "Pergi sama siapa?" teriak ibuku. "Angkot aja, Bu," jawabku dengan terus berjalan keluar rumah. Sekarang, sepertinya aku harus benar-benar belajar mandiri, karena ibu yang juga harus pergi berangkat bekerja di toko butik yang jaraknya agak jauh dari rumah ini. Dan kemungkinan besar, ibu akan terlambat jika harus mengantarku ke sekolah. Terdengar suara klakson dari mobil berwarna merah yang berada tepat di depan rumahku, dan rasanya aku mengenal mobil siapa itu. Tak lama kulihat kaca jendela mobil yang perlahan terbuka, dan yah, itu mobil Raka. Mobil yang pernah mengantarku pulang saat pertama kali bertemu dengannya. Aku pun langsung menghampiri mobil Raka dengan cepat. "Bareng gue aja," ucap Raka yang keluar dari mobilnya dan berjalan ke arahku. Aku pun hanya menganggukkan kepalaku mengisyaratkan iya kepada Raka. Karena kurasa ini kesempatan emasku daripada aku harus berjalan ke depan mencari angkot umum. Mending aku menerima tumpangan gratis ini. Apalagi Raka yang mengemudinya. Siapa yang berani menolaknya? "Ayo masuk," ucap lembut Raka sembari membukakan pintu mobilnya untukku dan mempersilahkanku untuk masuk. Dengan cepat aku pun langsung masuk ke dalam mobil. Setelahnya Raka pun masuk dan mulai menyalakan mobilnya, dan tak lama kemudian langsung tancap gas. "Sekarang lo gue yang antar tiap hari," ucap Raka sembari terus fokus mengemudi. "Kalau nggak keberatan sih oke-oke aja," jawabku. "Lo kurus gitu mana berat, Ra," lanjut Raka meledekku. "Emang nggak di mana-mana, nih makhluk satu emang rese." Tak lama setelah beberapa menit di perjalanan, akhirnya aku pun sampai di sekolah. Seperti biasa, aku meminta turun di gerbang sekolah agar tak terlalu jauh masuk ke dalam kelas. Saat perjalanan ke dalam kelas, kulirik sekelilingku seperti tampak aneh memperhatikanku. Bukan hanya satu dua, tetapi setiap orang yang kulewati, matanya seperti tertuju aneh melihatku. Aku sedikit mengabaikannya dan langsung bergegas masuk ke dalam kelas. "Ria!" teriak Bella dengan langsung memeluk erat tubuhku. "Gue kangen sama lo tega bener sih, pindah rumah gak ngabarin gue. Kemarin gue ke rumah lo, cuma plonga-plongo doang gak ada siapa-siapa," ucap Bella yang tak henti-hentinya berbicara panjang lebar tanpa titik koma. Rasanya telingaku seperti akan meledak saja mendengarnya. "Sorry, gue juga nggak tahu ini semua keputusan ibu gue. Lo pasti ngerti kan maksud gue," ucapku kepada Bella. "Iya, gue paham, Ra." Iya, rumah baru lo di mana? Gue pengen lihat dong," ucap Bella. Inilah Bella, bukan hanya cerewet, Bella pun amat sangat kepo orangnya.
Apapun gosip yang lagi hot di sekolah ini, pasti Bella lah yang awal mengetahuinya. Sebelah rumah Raka. Entar ibu gue mau syukuran rumah, lo datang ya, ucapku kepada Bella.